dikuatkan lagi, syair itu tidak sembarang dari petikan ceramah-ceramah Gus Dur tentang toleransi, tentang kerukunan umat beragama, tentang saling menghormati antar umat, sehingga kekuatan kata-katanya itu kuat sekali ya. Dan alhamdulillah ditulis dalam waktu 5 menit, jadi setengah jam kemudian dikirim ke Bang Maman. Kemudian beberapa hari keluarlah musik dasarnya. Jadi musik yang sudah nyebar itu belum musik yang aslinya, masih apa namanya, Pak Yayat? Bang Maman ngirim musik yang sudah jadi, yang barusan dicoba sama adik-adik itunya musiknya. Ini sebelum rapat ya. Nah musiknya tuh yang kayak itu barusan itu udah instrumental yang benar. Kalau instrumental yang sebelumnya itu belum jadi. Yang udah beredar tuh belum jadi. Nah ini karya orang Cibatu ini. Nah yang udah jadinya kayak ini nih. Ini udah jadi. Kiri. Coba berdiri. Diri. Kanan. Kiri. Kanan. Semua. Ya, kanan. Kiri. Ayo Pak, kanan.
Tangan kanan siap. Kiri. Kanan. Tuhanku, Tuhanmu. Kiri. Negeriku, negeri. Kanan. Indonesia. Kiri. Kanan. Kuat dan rasa persatuan Indonesia. Ya tadi dari Ciburu ada yang cakap juga tidak pilih sampai muter-muter. Ciburu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi malam ini kita sepakati mau tetap 14 atau di akhir September. Ada yang berpendapat nggak? Bapak RW punten. Karena ini akan menjadi masukan buat Ani Karera. Kita minggu depan ayo di silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat malam ini mungkin menentukan jadwal. Iya. Ya, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, mau tanggal 14 apa akhir September? Gua ada belakang tepat belakang. Belakang 14. Kalau bisa kan akhir September. Alasannya Pak RW? Alasannya mungkin di RW 17 kan masih ada kegiatan. Oh, di RW. Nah, gitu. Poli belum selesai. Oh, ini oke bagus. Ya kalau bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa ya Gas terserah. sampai tanggal 17 acara. Acara Randy sampai tanggal berapa? Ya jangan ngeganggu, kita ingin aman semua lah. Ini seminggu lagi ya. Berarti seminggu Minggu lagi. depan deh udah baru beres gitu, seminggu lagi. Berarti hari Minggu, Sabtu masih ya? Sabtu Minggu besok masih. Masih. Satu minggu lagi. Berarti Minggu Sabtu depan masih terakhir. Oh ya enggak. Sini sementara 14 ya. Siap, Mas. Bagus masukannya. Ya tapi tergantung Siap. guru-guru sama bapak-bapak. Ya. Mungkin itu masukan dari bapak-bapak sama ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya undang sengaja karena yang sudah menyebarkan 14 September ya, spanduk juga sudah bikin. Namun kalau tim RW, karena kan kekuatan MDA juga ada di tim RW. Ya, Bang Ruby ya. Ada di tim DKM, ada di koordinator majelis. Sehingga kalau 14 dipaksain, terus kalau tamu jadi datang, Pak RW bakal ribut pisan itu menuntasin perlombaan
Sementara tamu-tamu terhormat kalau datang nih kru artis Jakarta kan semua tuh, legendaris semua itu. Ibu-ibu pasti apalah lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu ya, apa ya? Nah nanti kalau datang kita suruh nyanyi itu dia. Terus sebagai hadiah grup yang nyanyi kemarin foto per grup gitu ya sama Anika Hera. Ya ibu-ibu di belakang nih, ternyata acara RW itu sampai tanggal 15. Berarti 14 September akhir acara Pak RW. Nggak bisa dipaksain itu. Dan kita sudah ada niatan memang mau ditakhirkan ke akhir September. Karena melihat dengar di tim RW lagi ada acara, walaupun kita di Jakarta saya dengar. Dan tadi dibuktikan oleh Mas Jul ternyata lapangnya ditutup sama iklan-iklan itu. Ada apa nih? Kayaknya perlombaan. Nah kalau hadir semua koordinator sepakat misalnya akhir September itu tanggal berapa ya? Nah kita lihat dulu. Saya berangkat umroh 5 Oktober, 1 minggu sebelumnya manasik, itu yang nggak bisa ditinggalkan juga. 1 minggu sebelum 5 Oktober manasik, hari Sabtu. Kita lihat September 2024. Gak ada kalender ya? 29 September berarti saya manasik. Ya. Nah sebelum 29 hari Sabtu tanggal berapa? Sabtu 28, Sabtu 28, 28, 29, 30 itu manasik berarti 28 saya. Ah 21 hari apa? Berarti ke 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Ya. Di minggu ketiga berarti ya. Minggu keempat Sabtunya tanggal berapa maksudnya? Sabtu 21 itu hari Sabtu. Iya. Terus ke depannya 28. Iya. 28. Terus seminggu kemudian tanggal berapa? Oktober. Pas kan? 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 Oktober saya umroh. Gitu. Wah ini dari Cibunar jauh-jauh nih. Cibunar, Cibatu, Garut. Ada pendapat dari sayap kiri? Ngiringan wae. Ada pendapat yang di tengah? Ngiringan wae. Balariuk. Tapi harus komentar Balariuk. Siap. Ayo Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim Bu Guru. Sehubungan RW masih ada kegiatan, kita nggak bisa dipaksain 14 September. Mengikuti Ciburuy, ada Ciburuy? Ah, gimana Ciburuy? Ngikut aja. Kegunungan? Bukan anak-anaknya, ibunya. Nyaut aja. Hah? 21 ada acara sekolahan. Oh, ya. Ada lagi, ayo. Ya.
Kalau tanggal 21 yang Santiong berhalangan. Kita break sebentar, ngopi dulu. Ngopi. Gimana? Ada pendapat lagi? Paling tanggal 21. 21. Di sekolah tanggal berapa? Oh, tadinya 14, diajuin ke 21. Gak bisa itu. Sambil nunggu musyawarah RW. Apa di itu? Kalau 19 Oktober. Hah? 22 apa? September. Ke minggu ya. Gimana kalau hari Minggunya? 21 ibu-ibu sekolah. 22 Minggu, hari Minggu jadinya kita. Jadi RW tenang, ibu-ibu tenang, saya lebih tenang nyari dananya lagi. Kan masalahnya dana juga ini. Pak Yayat komentar Pak. Gimana 22 nih dari Mang Ruby usulan 22 Oktober cakep nih. Kalau saya pribadi cakep. Jadi tidak mesti hari Sabtu. Usulan Mang Ruby ditanggapi Pak Yayat dari Kelurahan Margawati. Bangga Pak Yayat. Giringan. Mang Ruby kenapa tanggal 22 September? Hah? Oh, dasarnya karena ibu-ibu Santiong semua nggak bisa hadir di 21.
tadinya acaranya 14 September dipindahin ke 21 karena ingin hadir di aula. Sementara Pak RW masih acara. Saya perlu Pak RW sama Mbak Hendi sama semua juga. Bang Jenal juga. Oleh karena itu gimana 22 September? Yang setuju angkat tangan. 22 September. Yang 22 September angkat tangan. Mana? Iya. Nah, kalau 22 September Mang Ruby ada waktu lagi melatih anak-anak untuk ditampilkan. Saya sendiri ada waktu untuk nyari dana tambahan lagi. Karena apapun alasannya acara lancar kalau Mang Dana ada. Acara besar juga kalau Mang Dananya nggak ada mah biasa-biasa saja. Kebetulan disaksikan dari wilayah MDA Kecamatan Cibatu. Ini resmi tidak resmi diangkat MDA Cibatu. Nah ini Ustadz Wahyu ya. Saya besok ceramah di malam besok ceramah di Cibunan malam besok. Hari Sabtunya Mbak Dadur kontrol MDA Parakan dulu lagi latihan juga ya. Jadi kalau gitu saya juga kalau Sabtu acara maulid sini, kemudian Minggu pagi Parakan dulu itu ya agak lumayan capek juga ya mudah-mudahan juga. Cuma resikonya Jakarta Garut pulang balik. Itu aja resikonya. Gak apa-apa ada mobil ini asal Bang Jul bisa nganter aja. Bang Jul jadi enggak tanggal 14 Bang Jul. Mana Bang Jul? Jadinya ke 22 September. Berarti berangkat Sabtu atau Jumat tetap Jumat, Sabtu, Minggu di sini. Sebelum diketuk palu sama ketua sidang minta persetujuan sekali lagi adik-adik santri juga. Jadi kita ya alhamdulillah ditonton dari MDA Cianjur juga nih. Mang Ujang Karang, Mang Ujang sampaikan ke Eyang Jihan bahwa acara kita tidak jadi di tanggal 14 September karena 14 September RW masih kegiatan. Dipindah ke 21 ibu-ibu sebagian besar acara di sekolah. Maka Abah Syukur hadir ke Garut sengaja karena sudah dengar desas-desus ada yang nggak bisa di tanggal 14 September itu, terutama tim RW ibu-ibu Santiong Margawati. Maka Mang Ruby mengusulkan 22 September 2024. Itu ya, setuju? Kali lagi, setuju? Setuju? Anak-anak setuju? Jadi ada bukti dokumentasi buat ke tim artis Jakarta. Ya. Ya jadi ada hikmahnya juga karena jujur saja kita juga baru menyelesaikan pembangunan, baru finishing. Dananya juga lumayan ya. Jadi kalau dua-dua masih ada waktu ke kita untuk nyari tambahan. Oleh karena itu kepada Adi Carrera, penyanyi legend Indonesia, Bang Maman Piul, musikus Indonesia, Dede Bunga, pencipta lagu, kami sepakat RW, kelurahan, tim keamanan, DKM, santri, koordinator majelis MDA, bapak-bapak semua tim bangunan, tim masak, tim dekorasi, tim arsitek dan lainnya. Acara maulid di Ponpes MDA Kampung Kerakuda, Kelurahan Margawati, Garut Kota dipindah di tanggal 22 September hari Ahad. Itu ya, siap ya. Seandainya alia wisata manasik di 21 pun saya masih bisa ikut. Tapi kalau misalnya manasik 21 maka dari Jakarta habis duhur. Jadi masih bisa kekejar. Ya. Nah, kalau hari Minggu Mang Ruby hemat saya, karena kalau Ani Carrera datang, kemudian Bang Maman datang, Kak Bunga datang, itu mau sekaligus bikin klip video klip Rahmatal lil Alamin. Saya pingin di syuting di aula, di lantai 2, di masjid, di mana gitu nanti. Beberapa titik kita syuting untuk video klip sekaligus launching
yang sebenarnya lagu Rahmatan lil sama tim syuting yang biasa nyuting para artis untuk sinetron di TV. Yang nyutingnya bukan boy lagi ini karena maunya mereka. Ya. Kemudian Bang Maman juga hadir, Kabungan juga hadir. Cuma masalahnya yang sudah siap itu 14 September. Nanti kalau diajukan misalnya dua-dua bisa, alhamdulillah. Nggak bisa, kita tetap maulid. Dua-dua. Masih ada artis Bah Hendy, aman. Karena kemarin lihat di video, waduh itu ngelatihnya cakep itu. Kayak bener-bener pelatih itu. Sama sarungnya diselendangin di bawah itu, luar biasa. Dan yang paling hot sebetulnya yang joget Mang Jenal kemarin tuh. Udah, luar biasa juga Mang Jenal itu. Saingan sama ibu-ibu Ciburu tadi itu. Ya, video banyak sekali yang bikin video. Bahkan yang di akhir ini bagus sekali. Yang di grupnya Cibunar tuh ada yang di tengah sawah. Ya, ada yang di majelis. Terakhir ada yang di Masjid Al Jabar Bandung. Sambil wisata tempatin bikin lagu Rahmatan lil Alamin. Terus ada lagi yang sambil marut itu singkong. Oh cakep itu. Ya. Ada juga yang nyanyinya ribut dulu kemana-mana. Pas musik masuk nyanyi belum masuk. Ada juga tuh video itu. Wah. Ada juga yang nadanya dibikin kori. Nggak ada juga itu. Macam-macam lah ya. Bahkan ada dua yang bikin musik sendiri di studio, ada dua dari Kerkop sama dari Cibatu. Pada intinya semua ikut partisipasi. Tadinya saya kan buat santri aja, buat santri, buat maulid, tapi ternyata disukai oleh ibu-ibu. Hingga akhirnya saya suruh tim untuk ketemu Pak Camat, MUI, Lurah, Babinsa. Cuma Bapak Bupati karena sibuk peralihan sehingga nggak bisa diwawancara. Termasuk dari para ulama, ada Ustadz Wahyu, ada Ajeng Ayep karena lagi pelatihan. Nah ini menandakan bahwa lagu Rahmatan lil Alamin paling tidak diterima di MDA dan jamaah MDA. Hari ini juga dapat WA dari jamaah haji aliyah khusus aliyah wisata berbagai macam angkatan minta instrumentalnya sama liriknya buat nyanyi. Bahkan kemarin ada yang nyanyi alumni itu tapi mukanya nggak mau dilihatin sehingga aulanya digelapin. Saya bikin aja runner tag. Ya banyak juga dari Hong Kong juga ada rekaman, Taiwan udah, Malaysia udah, Jeddah udah, Sukabumi, Cianjur. Cuma mereka nggak mau ditampilkan untuk internal aja. Nah yang ditampilkan oleh Abang Syukur yang MDA aja. Bahkan yang ada yang belum siap ditampilkan sama saya dipaksa ditampilkan. Model yang dari Cigadung itu sebenarnya nggak mau ditampilkan. Tapi kan udah dikirim di Japri ya tampilkan. Yang Japri saya tampilkan, yang kirim di tim Japri tampilkan. Pokoknya rame-rame. Kemudian sertifikat semuanya dapat, sertifikat penghargaan. Cuma nanti kategori tunggal 2 grup mana yang benar-benar juara 1, saya tidak memutuskan. Yang memutuskan itu kru nyanyi ya. Karena kalau saya memutuskan nanti tembang pilih. Ya. Oleh karena itu kalau jadi diumumkan siapa juara benar-benar juara 1 tanpa campur tangan saya. Kalau belum layak berarti tidak diumumkan gitu aja. Karena mencipta lagu, bikin musik tidak sembarang. Sehingga pengangkatan juara pun harus betul-betul memenuhi kriteria. Nah kalau itu enggak, berarti kita sudah menyiapkan opsi kedua. Semua diberi penghargaan. Tidak ada juara 1, juara 2, juara 3. Yang ada juara terkocak, yakni tim MDA. Itu terkocak. Baik, lagi sakit baik dia. Ya, kalau nggak ada lagi, ini ingin musyawarah sama Mang Ruby. Mang, kalau hari Minggu anak-anak tidak mesti dari jam 1, bisa dari jam 10, gitu ya. Anak-anak 10, 12 atau mungkin nyambung jam 1 sampai setengah 2 sisanya. Nah kesininya zikir, ceramah, kemudian ada penampilan grup qasidah yang ingin tampil, Kerkop, Kerakuda sudah latihan, atau ibu-ibu Ciburu yang sudah berusaha begini-begini
mau ditampilkan sama kira kuda nggak apa-apa, tampilkan aja, nanti urusannya Mang Ruby itu yang atur ya, karena masa udah latihan capek-capek nggak ditampilkan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, berani nggak tampil bapak-bapak MDA ini? Karena yang tahun kemarin juga udah latihan kosiga, pas waktunya pada ngilang. Ya, gak apa-apa, tampil gak tampil bukan masalah, yang penting maulid. Jadi Mang, mungkin ya Bu Sumi mungkin anak-anak dari jam 10 udah mulai, supaya waktunya tercover. Karena kemarin waktu pengalaman Wafik Aziza, setelah zikir kemudian silat segala macam, habis sama Wafik. Kenapa? Karena ibu-ibunya juga masih suka. Sampai kerkop tuh, wah kalau gitu saya pulang duluan aja, katanya nggak ditampilkan. Nah, mencegah itu maka mungkin waktu dari jam 10 sehingga ibu-ibu yang mau tampil bisa. Kita akan melihat, kalau Ani Karera jadi datang ingin melihat duet sama Abah langsung. Kalau ibu-ibu mau lihat syuting, itu syuting mungkin juga dari pagi, lantai 2. Biasa kalau lagi bikin sinetron kan kayak gitu. Ya, ada tim penghiasnya juga nanti datang. Nah, itu memakan waktu juga. Oleh karena itu ini ada hikmahnya, kalau mundur ke tanggal 22 Ustadz Wahyu ada hikmahnya. Ya, jadi Ustadz Wahyu saksi untuk Ibu Entin CS di Parakan Telur, bukan pendapat seorang, tetapi keputusan bersama satu acara RW sampai tanggal 14 September. 2, Ibu-ibu Santiong Margawati hampir total keseluruhan di tanggal 21 yang kita ajukan lagi ternyata gak bisa hadir. Nah, yang dua-dua ini insya Allah hadir. Oleh karena itu nanti Cianjur yang sudah siap datang, Cianjur siap datang 14 September. Sukabumi juga siap datang di 14 September. Seragamnya baru dikirim kemarin. Oleh karena itu nanti saya sama Bu Sumi akan konfirmasi ke Cianjur dan Sukabumi bahwa diganti di tanggal 22 September. Mulai undangan mah jam 9 nggak apa-apa, jam 9 sampai selesai, supaya anak-anak juga yang waktunya untuk tampil ya dalam maulid ini bisa ditampilkan. Bang Ruby setuju Mas? Dari jam 10? Jadi wakil dari Murobi ngaji, ya ada Murobi silat juga Ira datang, dan alhamdulillah bapak-bapak Pak RW 7 anak terpilih untuk lomba atraksi silat se-Kabupaten Garut. Biaya per anak 300.000. Sudah saya bayar 2.200.000. Sudah dibayarkan. Ya. Dan administratif 100. Jadi 2.200.000. Itu sudah dibayarkan. Jadi anak-anak yang dipilih guru silatnya bukan Abah yang milih. Mulai benar-benar konsentrasi belajar, ya. Dan selalu kita sampaikan bahwa target bukan untuk menang, tetapi mana yang silat? Wah aku, tapi kan kamu tidak terpilih karena masih kecil. Oneng mana Oneng? Ya Neng, jadi sama Aldo terus Bambang ya, Bambang terus musik terus Oneng udah tadi. Topi. Oh Sopi, kira Topi. Jadi Pak RW, Pak Edi 7 orang. Saya ikhlas, itu bukan dari yayasan, uang pribadi. Ya, karena kalau yayasan ribet urusannya harus lain-lain. Jadi sudah dibayarkan karena waktu mendesak supaya gurunya juga tenang ikut lomba anak-anak ini. Saya juga tenang. Masalah menang alhamdulillah, gak menang alhamdulillah. Yang penting keberanian. Berani, pengalaman, gitu ya.
Nah, cuma catatan, kalau andaikan Allah ridho menjadi juara, tidak ada satupun piala dan piagam dibawa ke rumah. Karena itu sudah dihadiahkan ke yayasan. Jadi simpen di yayasan. Kalau kangen datang aja ke sini, liatin. Ya, kenapa harus yayasan? Karena nanti sama Mbak Sukur juga dihadiahkan untuk yayasan. Ya, untuk bukti bahwa kita punya pengalaman beberapa silatnya udah juara juga kita. Itu ya Bu ya, sepakat ya Bu ya. Piala dan piagam kalau andaikan menang untuk yayasan. Kalau ada duit, bukan untuk yayasan, silahkan beli cendol. Gitu. Jadi kalau ada uangnya itu buat gurunya sama yang ikut. Jadi semua dapat kalau ada. Gak mungkin lah paling piala ya. Itu tapi kalau masalah uang kita gak akan narik, itu dikembalikan ke murabi sama santrinya. Kayaknya itu rapat malam ini. Terima kasih kehadirannya. Ini kayak pengajian, jadi bukan kayak rapat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengagungkan maulid itu sunnah. Apa ibu-ibu? Merayakan, mengagungkan, memuliakan, mensiarkan maulid Nabi itu adalah sunnah, berpahala. Dikerjakan tidak apa-apa jika ditinggalkan. Nah, sunnah di sini kenapa sunnah? Karena manfaatnya besar untuk perubahan yang besar juga dari sisi akhlak, perilaku, perkataan, perbuatan ya. Karena Nabi ini adalah uswatun hasanah, uswatun teladan yang baik. Dan misi Nabi menjadi Rasul itu adalah rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Kemarin Sri Paus dari Vatikan datang ke Indonesia. Kita hormati, kita hargai ya, karena lakum dinukum waliyadin. Kata Allah jangan mencaci Tuhan mereka, karena mereka akan mencaci Tuhan kita. Kan sudah jelas ya. Sekarang rame di WhatsApp pembodohan, pendangkalan akidah karena azan tidak boleh dikumandangkan. Harus runner tag di TV. Runner tag di TV. Umat Islam terbagi 3 di Indonesia sekarang. Yang keras ini pendangkalan akidah. Yang tengah-tengah di mana pendangkalan akidahnya? Yang ketiga tidak tahu menahu, nggak berpendapat. Saya pribadi gak berpendapat, gak ikut campur, karena selama tidak benar-benar merusak akidah, kita toleransi. Kita itu kan runner tag TV, tapi di masjid berkumandang gak? Berkumandang. Jadi gak dilarang total. Dan itu sifatnya bukan baku, bukan harus. Jadi yang masih kumandang di azan di masjid gak apa-apa. Nah, ini masalahnya banyak yang jadi kompor, memperkeruh suasana. Saya dipaksa 3 orang nih WA, Abah jawab, ini pendangkalan akidah. Kemudian Prof yang guru besar UIN itu, Imam Besar Istiqlal, cium jidatnya siapa? Fransiskus. Ya, saya kira itu mah nggak apa-apa. Itu mah minanas, bukan akidah yang begitu mah. Bukan akid. Nabi juga menerima sorban dari Majusi, dulu dikasih hadiah sorban, Nabi terima, Nabi salaman, biasa aja. Tapi Nabi nggak ikut akidahnya Majusi. Majusi juga tidak ikut akidahnya Rasulullah. Dan Nabi menerima, Majusi juga hadiahnya ikhlas. Bahkan Nabi dihadiahi perempuan itu waktu itu. Tuh, ya. Jadi kita jangan cepat terbawa emosi dengan hal-hal yang begitu. Kecuali
si virus datang ke Indonesia, maksa sama Presiden Jokowi harus mengakui Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Baru kurang bawa golok buatan Cibatu rame-rame ke Jakarta. Nah, itu kan jelas, ya kan? Iya. Jadi saya MDA itu selalu rahmatan lil. Makanya alhamdulillah dulu mendirikan MDA, bikin lagu Mares MDA. Apalkan Mares MDA? Belum hafal ya. Kemudian kedua kita bikin lagu Kekuatan Hidupku. Kemudian Assalamualaikum. Ada 6. Ini yang ke-6 adalah rahmatan lil alamin. Nah, Rasulullah dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebagai kasih sayang kepada umat manusia, kasih sayang kepada binatang, lingkungan, bahkan sesamanya, bahkan antar umat beragama. Maka lirik lagu orang lain selamat dari lidah. Lidah itu jangan ngomongin orang, jangan fitnah. Selamat dari perilaku, budi pekerti, tingkah laku kita. Selamat dari tangan, gak nyolong, gak naplok sembarangan gitu. Itulah. Bahkan bentuk itu tidak hanya kepada manusia, kepada binatang. Kita kan gak boleh bunuh binatang sengaja tanpa sebab, kecuali yang galak. Orang lain rasa aman dan nyaman, tidak merasa takut, tidak dilecehkan. Itulah Tuhanku, Tuhanmu, lakum dinukum waliyadi. Negeriku Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita makan.